Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala rasulina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. وقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari yang penuh dengan keberkahan ini, marilah kita panjatkan segala puji dan syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Allah pencipta alam semesta yang telah menciptakan matahari, menciptakan bulan, bintang, bumi, tumbuhan, hewan, dan termasuk kita manusia juga merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita senantiasa panjatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepadanya dan ucapkanlah salam penghormatan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah di mana pada malam hari ini, di tempat yang mubarakah ini, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua untuk dapat melaksanakan salah satu sunnah yang agung, sunnah yang mulia, yaitu melaksanakan sholat gerhana bulan. Gerhana bulan di Indonesia pada tahun 2022 ini terjadi pada hari Selasa 14 Rabiul Tsani tahun 1444 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 8 November tahun 2022 Masehi, dengan puncaknya pada jam 17.58 waktu Indonesia Barat. Tidaklah kita mengamalkan ibadah yang mulia ini kecuali hanyalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan mengamalkan serta meneladani sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada suatu kejadian di antara sekian banyak kejadian yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, melainkan agar kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kekuasaan yang Allah tampakkan, yang pada akhirnya kita dituntut untuk selalu mawas diri dan untuk selalu kita melakukan muhasabah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillah alladzi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah kalian bersujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian bersujud kepada matahari. Jangan kalian bersujud kepada bulan.
tetapi bersujudlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kalian mengetahui bilangan tahun dan penghitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Kemudian juga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi ikhtilafil laili wan nahar wa ma khalaqallahu fis samawati wal ard la ayatin liqaumin yattaqun. Sesungguhnya pada pergantian malam dan siang dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan bumi pasti terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara bukti dan tanda kekuasaan Allah itu adalah terjadinya gerhana bulan. Sebuah kejadian besar yang banyak dianggap remeh manusia. Padahal Rasulullah SAW justru mengingatkan dan mengajak para sahabat untuk memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar, memperbanyak takbir, sedekah dan amal soleh pada kejadian ini. Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih beliau bersabda, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankashifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aytum dzalika fad'u Allah wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua bukti dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Sungguh keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang dan tidak pula karena hidupnya seseorang. Bila kalian melihatnya, maka berdoalah kalian kepada Allah, bertakbirlah, sholat dan bersedekahlah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hendaknya kita merasa takut dengan kejadian gerhana ini. Dan inilah sikap yang tepat bagi seorang muslim. Ia merasa takut dan khawatir akan terjadinya hari kiamat. Bukan seperti orang secara umumnya yang hanya ingin menyaksikan dan mengabadikan peristiwa ini tanpa diikuti dengan tuntunan yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Bisa jadi peristiwa ini adalah tanda datangnya bencana atau azab, atau tanda semakin dekatnya kita dengan hari kiamat. Lihatlah apa yang dilakukan oleh sebaik-baik teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari jalur sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, pernah terjadi gerhana pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas Nabi berdiri takut karena khawatir akan terjadi hari kiamat. Sehingga beliau pun mendatangi masjid, kemudian mengerjakan sholat dengan berdiri, rukuk dan sujud yang lama. Aku belum pernah melihat beliau melakukan sholat yang sedemikian, kata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna hadhil ayat allati yursilullah la takunu li mauti ahadin wala li hayatihi walakinna Allah yursiluha yukhawwifu biha ibadahu fa idza ra'aytum minha syai'an fafza'u ila dzikrihi wa du'aihi wa istighfarihi.
Sesungguhnya ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang ditunjukkannya. Gerhana tersebut tidaklah terjadi karena kematian atau hidupnya seseorang, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan demikian untuk menakuti hamba-hambanya. Jika kalian melihat sebagian dari gerhana tersebut, maka bersegeralah untuk berzikir, bersegeralah untuk berdoa dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan mengenai maksud kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam takut. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir terjadi hari kiamat? Beliau mengatakan gerhana merupakan tanda yang muncul sebelum tanda-tanda hari kiamat. Seperti halnya matahari yang terbit dari barat dan keluarnya Dajjal. Atau mungkin gerhana tersebut memang merupakan sebagian dari tanda datangnya hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentu seorang mukmin hendaknya ia merasa takut kepada Allah, khawatir akan tertimpa bencana dan azabnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau saja sangat takut ketika itu. Padahal kita semua tahu bahwa beliau adalah hamba yang paling dicintai Allah. Beliau adalah hamba pilihan Allah dan sebaik-baik hamba. Maka tidak pantas bagi kita yang beriman dengan Allah dan dengan Rasul-Nya, beriman dengan hari kiamat dan tanda-tandanya, menganggap peristiwa ini adalah peristiwa yang biasa-biasa saja. Apalagi melakukan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, perkara yang sia-sia. Bahkan na'udzubillah, melakukan perbuatan maksiat, melakukan perbuatan dosa yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berlindung kepada Allah dari perbuatan buruk dan yang lagi keji ini. Semoga dengan peristiwa ini kita dapat mengambil ibrah serta pelajaran. Kita menjadi hamba Allah yang semakin banyak berhasad, jadi hamba Allah yang semakin mengingatkan diri kita tentang tujuan kita diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah untuk beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita menjadi hamba Allah yang semakin banyak beribadah, semakin banyak beramal saleh, semakin banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin banyak munajat, semakin taat, dan semakin mensalihkan diri kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahya bi hadhil ummah man darasa min millati Ibrahim wa sammana muslimina min qabl fi kitabil karim. Ahmaduhu wa asta'inuhu wa astaghfiruhu wa atubu ilayhi wa atawakkalu ilayhi wa altaju fi jami'i umuri ilayhi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala rasulina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kashifal muhimmat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abduka wa nahnu 'ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana ya Allah
faghfir lana ya Allah, faghfir lana ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah, ampunilah dosa pasangan kami ya Allah, ampunilah dosa orang tua kami ya Allah, ampunilah dosa anak-anak kami ya Allah, ampunilah dosa saudara-saudara kami ya Allah, ampunilah keluarga kami ya Allah, ampunilah orang-orang yang kami cintai ya Allah, dan seluruh kaum muslimin ya Allah. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, kumpulkanlah kami di surgamu ya Allah, kumpulkanlah kami di surgamu ya Allah, kumpulkanlah kami di surgamu ya Allah, ma'as siddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.